Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Paduan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopinya cappuccino buatan sendiri. Wow, sedap kali. Ini nggak kelihatan ya kalau dituang, kalau mau disorot gini nanti takut tumpah. Sedap sekali, alhamdulillah masih boleh ngopi, masih bisa ngopi. Kita bahas soal yang lebih rame nih ya. Soal menteri yang di saya nggak tahu nih di training militer atau apa ya, di militerisasi, bukan. Menurut saya gitu. Terus banyak orang yang marah-marah. Wah, ini pembulian. Maksudnya sekolah udah dibully, masih kecil dibully, masuk perguruan tinggi dibully, sekarang jadi menteri dibully juga. Jadi ini berbasis bully. Kayaknya orang-orang tuh salah ya, missing the point ya. Selalu ngelihat negatifnya aja ya. Dia nggak ngelihat bahwa di luar negeri juga, bahkan bukan hanya menteri ya, semua anak laki-laki itu kalau di Singapura harus ada wajib militer. Di Thailand juga. Kenapa demikian? Karena jumlahnya sedikit mereka ya, jumlah tentaranya sedikit. Sehingga mereka kalau diserang Indonesia misalnya, ini amit-amit ya, nggak gitu sih sebetulnya. Mereka harus memiliki kuantitas yang cukup dan capacity ya, jadi capability-nya itu harus cukup juga. Jadi manakala dibutuhkan mereka akan dipanggil. Namanya reserve gitu ya, jadi itu cadangan. Nah itu ditrainingkan. Wajib militer. Kalau di Indonesia menurut saya tidak perlu ya. Tidak perlu karena apa? Karena jumlah tentara kita banyak ya. Jadi tidak semua orang harus seperti itu gitu. Jadi ini tergantung kebutuhan menurut saya. Tetapi apakah training di militer itu bagus atau enggak? Menurut saya bagus. Contohnya West Point ya di Amerika sana. Itu West Point itu bukan tempat training tentara saja ya, tapi juga training terhadap business leaders ya. Leadership itu ditaring di sana gitu ya. Wah itu banyak lah buku-buku yang membahas itu. Jadi kalau ini silahkan cari ya buku-buku bisnis ya yang membahas tentang West Point ya. Ada banyak lah ceritanya tentang West Point. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari situ. Pertama soal disiplin. Semuanya harus disiplin, belajar disiplin. Nah yang paling susah itu memang belajar tuh disiplin. Kayak saya ini ya membuat video paling susah, atau membuat podcast, membuat tulisan, blogging paling susah disiplin. Disiplin buatnya, disiplin nulis secara rutin berkala. Itu yang jadi susah gitu. Emang susahnya apa? Ya disiplin. Sama juga kalau orang sholat ya, sholat bagi orang yang muslim ya, kalau mau sholat itu paling susah disiplin. Artinya apa? Tepat waktu. Ya, jam sholat ya oke lah. Mungkin nggak habis adzan langsung ya boleh. Ya harusnya sih dekat-dekat azan ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting disiplin bahwa sholat lima waktu dijalankan. Disiplin itu masalahnya bukan masalah apa ya, berat kayak ngangkat besi gitu, enggak gitu. Disiplin itu susah. Sama lagi juga soal makan. Itu juga makan. Nggak boleh makan ini, nggak boleh gorengan, nggak boleh ini nyolong bala-bala gitu ya, tahu isi. Pisang goreng, combro. Pak nggak bisa pak, nggak kuat kalau nggak ada ini gorengan itu. Sama, saya juga nggak kuat kalau nggak ngopi. Ini teh rasa nggak jalan gitu. Jadi saya mau marahin orang-orang yang jangan gorengan gitu ya, gak bisa juga. Karena sama juga saya dengan ngopi, gak bisa mikir kalau nggak ngopi gitu ya. Ada hubungannya nggak tahu ya, mungkin academic wise mungkin ada yang meneliti ya, tapi ini masalah ini aja, perasaan placebo, perasaan bahwa kalau nggak ngopi itu nggak ini ya, otaknya nggak bergerak. Tidur. Padahal nggak juga gitu, nggak itu kan. Tapi masalah balik lagi adalah disiplin. Ya disiplin itu satu hal. Yang kedua soal leadership. How do you lead? Nah ini saya juga cerita kepada mahasiswa saya ya. Kalau ada grup segala macam, take a lead ya. Maksudnya menjadi leader tuh belajar. Masa tiba-tiba mau jadi leader itu tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba saya jadi menteri gitu. Ngurusin organisasi di himpunan aja belum pernah. Gitu ya. Nah, itu maksud saya bukan maksudnya menghina gitu ya, tapi gini. Belajar kapan waktunya? Masih sekolah. Ketika SD, SMP, SMA, mahasiswa ya itu kita
belajar menjadi leader. Jadi ketua OSIS, ketua kelas, KM gitu ya, ketua ini upacara, jadi ini ya. Nah itu untuk seperti apa? Sehingga ketika kita diberi tanggung jawab melead atau memimpin satu grup orang, maka kita bisa melakukannya. Karena apa? Karena sudah terbiasa dan sudah pernah kena banyak masalah. Sudah pernah mengendal masalah. Lah kalau masalah kecil-kecil belum pernah, masa mau dikasih langsung masalah yang besar gitu ya. Masalah yang kecil-kecil dulu. Makanya menjadi ketua OSIS. Ya nggak usah ketua OSIS, ketua kelas aja lah ya. Jadi ketua kelas ngurusin teman-teman yang bandel-bandel. Dan memang iya ya, permasalahan kalau di ketua kelas ya bandel. Ya kalau mahasiswa lain lagi ngurusin jadwal kuliah, ini apa, nego dengan dosen, misalnya mau kuliah di ganti hari gitu ya, segala macam gitu kan. Ketua kelas yang mengorganisir teman-temannya gimana. Kan selalu tidak akan ada yang ideal tuh, tarik ulurnya gimana. Ya jadi masalah leadership itu diajarkan di situ, memimpin barisan. Saya tuh kadang-kadang juga sama melihat mahasiswa itu sok gaya militer bersiap, gitu ya. Belum pernah pramuka dia. Oh iya tuh, waktu kecil sekalian sekolah di pramuka juga. Sayangnya ya pramuka sekarang nggak mungkin nggak diwajibkan, nggak muncul, nggak diwajibkan. Dulu saya dari SD pramuka terus tuh dari SD. Jadi berapa tahun ya saya nggak tahu ya. At least mungkin nggak dari kelas 1 rasanya. Saya nggak ingat ya. Pokoknya saya SD itu ingatnya pramuka wae SD. Ya SD itu pramuka terus ya. Nah di situ diajarkan leadership, gantian. Jadi kita dipimpin. Sama juga di olahraga sama juga ya. Ketika kita main bola ya, yang main grup ya, main grup basket gitu kan, itu ada tim ya, ada leadership, volley, ada leadership ya. Nah, jadi itu gantian nanti kalau ini nggak bisa gitu-gitu. Nah jadi leadership ya. Tadi disiplin, leadership gitu ya. Yang ketiga adalah ini satu group of people yang harus kerjasama bersama. Nah kebersamaannya ini ya, ini team building. Makanya ada orang-orang adain acara team building. Nah, ini juga gitu. Bagaimana saya tahu saya bisa percaya kepada Anda ya, partner Anda itu kalau kita nggak pernah main bersama. Kalau main bola itu ya, saya contohnya main bola atau main basket sama ya, olahraga itu kan karena sering latihan bersama. Jadi saya udah tahu si ini kalau badannya ke sini dia mau lari ke sana. Jadi boleh saya oper ke sana meskipun dia masih di kiri karena saya udah tahu dia bakal ke kanan gitu ya. Jadi saya menerobos ke kiri, saya udah tahu saya tinggal oper ke kanan, dia ada di sana ya, atau dia akan hadir di sana. Nah, tim yang bagus itu adalah yang saling mengerti. Nah, itu ya ada tuh latihan yang misalnya kita menjatuhkan diri saat gitu ya, di belakangnya ada orang yang nangkep gitu kan ya. Bagaimana kita berani menjatuhkan diri kalau kita nggak yakin teman-teman kita di belakang nangkep. Sama main bola juga gitu, bagaimana kita bisa lari ke depan menyerang kalau kita nggak yakin back kita atau yang defender kita atau bagian pertahanan kita nggak siap. Jadi kalau ada serangan balik dan itu urusan bagian pertahanan udah siap. Jadi saya nyerang pun nggak takut ya gitu. Sama juga bagian pertahanan itu begitu udah ada bola, ini saya halau bolanya ke depan, saya berharap penyerang saya, striker saya langsung ngambil bola dari depan gitu, jadi lari kencang gitu ya. Itulah ya kebersamaan. Itu sama juga ya ketika orang-orang terkait ya dengan acara misalnya OS gitu ya, orientasi studi segala macam. Itu yang sebetulnya yang dicari itu ya, masalah disiplin, leadership dan masalah kebersamaan. Itu dia yang dicari itu. Bahwa di waktunya singkat, makanya bentuknya kayak seperti itu, kayak penindasan ya supaya muncul itu. Tapi kalau orang-orang mikirnya bulinya ya, nah itu yang salah. Jadi yang dijadikan ininya bulinya gitu. Jadi salah ya. Esensinya bukan demikian gitu. Jadi kadang saya juga nanyain kepada mahasiswa, karena ngadain OS ini apa sih? Kalau dulu mungkin bentuknya fisik, mungkin juga bentuknya tidak harus fisik, mungkin hanya psychological. Tapi itu lebih susah sih sebetulnya. Psychological kita duduk ya, kalau kita sebut namanya tabletop, kita role playing di tabletop. Oh itu lebih susah. Bisa nggak? Ya bisa juga. Bisa juga, nggak usah lari, nggak usah disetrap di lapangan, nggak usah, bisa juga gitu. Tapi itu lebih susah ya, butuh waktu lebih lama ya. Nah ini yang cara yang paling singkat adalah seperti ini, compress time gitu ya, segala macam. Jadi kalau ditanya Pak Budi, tanggapan Pak Budi terhadap menteri-menteri yang diwamilkan gitu, menurut saya apa? Top, menurut saya keren. Ya biarin mereka aja, kita nggak usah. Kita tidak perlu, kita kan warga negara, warga sipil, namanya juga sipil, bukan militer. Karena nanti ada social thinkers yang mana jangan pernah diracunin dengan itu tadi ya. Memang supaya kita heterogen, ya, supaya kita beda-beda gitu ya. Itu asik ya. Kalau dalam satu
komunitas ya, dalam satu ini sosial gitu ya, kita yang bervariasi, asik banget gitu. Tidak semua jadi penjaga gawang. Kalau main bola penjaga gawangnya ada 11. Rudet. Atau kalau orang main band ya, pemain drumnya 5 gitu ya. Itu bukan pemain band, itu rampak kendang, Mbak. Ya, itu ya. Jadi gitu ya. Ya, selamat bekerja untuk para menteri-menteri. Ini kami menitipkan ya, negara Indonesia ini dalam leadership Anda semua. Ya, tolonglah, nggak usah yang ini ya, lepaskan kepentingan pribadi, kelompok gitu ya. Karena Anda itu adalah mewakili kami. Ya, tolong urus kami. You are considered ya the best among the best gitu. Jadi Anda dipilih karena mungkin pimpinan kita ya, Pak Prabowo atau timnya itu merasa bahwa Anda yang terbaik untuk memimpin itu ya. Jadi tolonglah ya, yang amanah kami itu, amanah itu ya, dijaga lah gitu ya, gitu. Sehingga kami juga bekerja, kami memerankan peranan sebagai warga negara yang baik juga. Kami juga punya peran, kami tahu gitu ya. Tapi tolonglah kami di-lead, dibawa dengan baik, jangan kami dijerumuskan ke jurang gitu ya. Masalah Indonesia, masalah yang pelik, tahu gitu. Kita juga sama, semua mau tahu. Ini kita pada satu perahu, yang mana perahunya itu mulai rembes ya, ada air masuk segala macam. Bagaimana kita mengatasi ini sampai sebelum perahunya karam sampai di tujuan ya. Tujuan kita ya ingin sejahtera, semua ya, kita semua ingin sejahtera, kita sendiri ya, pribadi, keluarga, anak cucu kita, Indonesia semua gitu ya. Tetangga, kawan, ya seluruh Indonesia kan kita ingin sejahtera gitu. Jangan lupakan itu ya, kita semuanya sama-sama dalam satu kapal gitu. Ya nanti ada yang bandel-bandel sedikit ya, kita jewer lah ya gitu ya. Tapi pengennya sih at least 80% ya lah, sedikitnya 80% kita bagus-bagus ya orangnya. Gitu ya, we are the best ya. Kita harus mikirkan bahwa we are the best, we are considered the best, maka kita jaga itu. Demikianlah, saya mau ngopi. Untuk para menteri-menteri, selamat lari-lari pagi ya, membuat makalah, presentasi atau apapun ya di sana ya. Sementara anda semua yang sehat-sehat semua ya. Ini video ini menjadi bagian dari disiplin saya, latihan disiplin untuk rutin membuat konten. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak boleh ngopi tuh paling sebel ya. Jadi kalau udah boleh ngopi lagi tuh, wah benar-benar alhamdulillah. Sehat ya.